Halo semuanya, kembali lagi kepada saya, Ucat Gaming. Untuk hari ini kita akan membahas buku Awaken the Giant Within. Dan pada hari ini akan membahas pada bab 5 dengan subbabnya, dapatkah perubahan terjadi seketika? Tapi sebelum itu, aku akan menerangkan bahwa hidup itu seperti apa. Kehidupan ini seperti persoalan matematika, di mana setiap rintangan atau setiap kehidupan kita selalu ada permasalahan atau persoalan, tetapi akan selalu ada penyelesaiannya, walaupun hanya satu ataupun dua cara, tetapi tetap akan ada penyelesaiannya. Walaupun tidak ada, kita yang akan menemukannya. Baik, marilah kita ke bab 5-nya. Dapatkah perubahan terjadi seketika? Untuk pada halaman 153, untuk paragraf pertama nih, seingat saya selalu memimpikan memiliki kemampuan untuk membantu orang mengubah apapun dalam hidup mereka. Secara naluri pada saat masa kecil, saya menyadari bahwa untuk dapat membantu orang lain berubah, saya harus dapat mengubah diri saya sendiri. Baik, untuk ini tentunya kalau kita mau mengharapkan orang berubah, tidak mungkin kalau kita tidak berubah diri kita sendiri tanpa mencontohkannya kepada orang lain. Oke? Terus untuk paragraf keduanya, jika kita ingin memperbaiki aspek tertentu dari hidup kita sendiri, kita harus memotivasi diri kita sendiri, mendorong diri kita untuk melaksanakan dan bertindak dan belajar menikmati hidup dan cara berhubungan dan memiliki ikatan dengan orang lain. Walaupun kalian sukses, tetapi hanya sebatang kara, tentunya akan merasa kesepian dalam hidup kalian. Itulah tujuan kita menciptakan life school, untuk berkumpul semua bersama ini. Baik, untuk yang selanjutnya pada halaman 155, untuk contoh pada buku ini dia menjelaskan tentang Neuro Linguistic Programming atau NLP. Pada contoh ini penulisnya atau Pak Anthony Robbins, dia mengajak sekeliling atau teman-teman dia untuk mencari orang yang terkena fobia agar dia bisa mengubah atau menyembuhkan orang tersebut. Tetapi orang-orang di sekitarnya menganggap dia hanyalah seorang orang gila. Seharusnya dia menunggu sampai programnya selesai baru dia mencarinya. Tetapi itu sudah sangat terlalu telat. Harusnya mereka sambil belajar, sambil mencari dan sambil menyembuhkannya walaupun tidak sempurna keberhasilannya. Tetapi itu menjadikan hasil atau pengalaman bagi mereka. Dan untuk paragraf ketiga, penulis sangat yakin semua perubahan dapat dilakukan dalam sekejap. Hanya saja sebagian besar dari kita menunggu hingga beberapa hal terjadi sebelumnya akhirnya kita memutuskan untuk berubah. Jadi untuk perubahan yang dilakukan dalam sekejap ini mengatakan bahwa kita harus memahami bagaimana cara kerja otak kita. Maka kita dapat menghentikan proses tiada akhir dari menganalisa mengapa sesuatu terjadi kepada kita dan jika kita mengubah apa yang kita hubungkan dengan kepedihan dan kesenangan. Jadi tergantung pengondisian kita untuk mengondisikan. Untuk kesenangan kita memiliki keyakinan seperti apa, dan kepedihan kita memiliki keyakinan seperti apa. Dan dari itu kan kita untuk paragraf pada halaman 156 untuk paragraf pertama, untuk belajar membangun karir kita harus menggunakan dua prinsip. Yang pertama teknologi, yang kedua tantangan. Jadi walaupun kita memiliki teknologi yang mencukupi, tetapi kita tidak mendorong diri kita atau menantang diri kita untuk berbuat lebih baik, tentunya kita akan terstuck pada di sananya. Baik, untuk halaman 157 ya. Untuk paragraf pertamanya, dia menanyakan mengapa sebagian orang menganggap berubah itu membutuhkan waktu yang lama. Jelas hanya ada satu alasannya, yaitu karena sebagian orang telah berusaha mencoba berulang-ulang kali dengan kemauan yang keras untuk berubah, tetapi gagal. Dan dari situ mereka menganggap bahwa yang mereka miliki adalah perubahan penting, tetapi mereka tidak menjalankannya dengan jangka panjang atau konsisten. Tidak ada kesuksesan tanpa sebuah komitmen ini. Nah, dan alasan kedua, katanya cuma ada satu alasan, tapi ada alasan kedua ya di paragraf selanjutnya. Kita tidak berubah dengan cepat karena dalam budaya kita memiliki serangkaian keyakinan yang mencegah kita dari menggunakan kemampuan yang kita miliki.
Nah, dari sini kan mungkin dalam budaya kita atau udah diajarin pada lingkungan-lingkungan kita. Sejak dari kecil kita sudah diajarkan untuk pelan-pelan berubahnya. Tapi pada buku ini dia mengajar kita harus berubah lebih cepat dengan menghubungkan sesuatu yang negatif dengan gagasan. Dengan gagasan berubah dengan cepat. Tetapi kita tidak hanya harus memikirkan yang negatif, kita harus memikirkan positifnya juga. Yang positif akan bisa memberdayakan kita untuk perubahan tersebut bisa bertahan jangka panjang. Sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada. Mari kita lanjutkan lagi. Pada halaman 158, pada paragraf paragraf kedua di baris kelima, setelah titik, mereka juga percaya bahwa jika Anda berduka atas kematian seseorang, Anda tidak menunjukkan apa-apa kecuali kurangnya pemahaman Anda mengenai hidup, dan Anda hanya menunjukkan keegoisan Anda sendiri. Karena orang ini telah pergi ke tempat yang lebih baik, maka Anda bersedih bukan untuk siapapun, tapi untuk diri Anda. Nah, untuk di sini dia tidak mengatakan bahwa berduka itu buruk atau salah ya. Dia hanya menjelaskan kalau berduka itu boleh, tapi tidak dalam jangka waktu yang panjang. Kita harus segera keluar dari kepergian tersebut. Kalau kita terlalu memikirkan kematian seseorang maupun gimana, kita tidak bisa menghidupkannya kembali. Nah, kita harus cepat keluar dari kepergian tersebut. Nah, untuk di halaman 162 ini, di paragraf terakhir yang tulisan yang di kepala ya. Begitu kita melakukan sebuah perubahan, kita harus memperkuatnya dengan segera. Kemudian kita harus mengkondisikan sistem sel saraf kita untuk berhasil tidak hanya sekali, tapi terus menerus. Nah, dari sini contohnya mengikuti latihan basket hari ini, dan latihan hari itu untuk latihan defense ya, atau pertahan ya. Dan hari itu defense-nya sangat bagus. Tapi untuk kedepannya kalian udah mikir gak usah defense lagi lah. Jadinya kita harus memikirkan untuk jangka panjang, harus 50-50 lah istilahnya. Defense juga dan offense juga. Nah, dan di paragraf selanjutnya dia ada dijelaskan ilmu pengetahuan neuro associative conditioning atau NAC. Apa yang dimaksud dengan NAC? NAC adalah proses selangkah demi selangkah yang dapat mengkondisikan sistem sel saraf Anda untuk mengumumkan kesenangan dengan hal-hal yang ingin terus Anda kejar dan kepedihan dengan hal-hal yang terus Anda hindari agar terus berhasil dalam hidup Anda tanpa usaha atau keturunan yang tidak berubah. Ingatlah bahwa perasaan yang kita kondisikan untuk mengumumkan dalam sistem sel saraf kita lah, hubungan saraf kita yang menentukan perasaan dan perilaku kita. Nah, di sini untuk perubahan jangka panjang, untuk hal yang paling penting adalah pengondisian. Tergantung pikiran kita atau kondisi kita memikirkan kondisi kita. Jangan sampai kondisi yang membuat kita berubah. Kita lah yang harus berubah kondisinya. Contohnya seperti suhu yang dingin lah istilahnya. Suhu yang sekarang kita pakai AC ya, jadinya dingin. Jadi kan kalau kita merasa dingin, kita mau lebih hangat lagi, kita kecilkan suhu AC-nya, ya kita tinggikan suhu AC-nya agar terasa lebih hangat. Nah, dari situlah untuk pengondisian tersebut. Nah, pada halaman 164 kan, menurut Henry David Thoreau, keadaan tidak berubah, kita lah yang berubah. Nah, itulah yang saya jelaskan. Kalau mau contoh yang lebih alami, contohnya pada hari ini hujan, kita dingin atau gimana, suhunya kan dingin. Jadi kan tergantung kita lagi, kita mau pakai jaket atau enggak untuk menghangatkan tubuh kita. Ya. Terus di bawahnya ada 2 perubahan yang diinginkan semua orang tuh dalam hidup mereka. Bukankah benar kalau kita semua ingin mengubah? Yang pertama, bagaimana perasaan kita terhadap sesuatu, atau yang kedua, perilaku kita. Jadi kan dia ada kasih contohnya kalau ada di sini. Jika seseorang pernah mengalami tragedi, mereka disiksa saat kecil, mereka diperkosa atau kehilangan orang tercinta. Tentunya orang tersebut akan, kalau dia tetap memikirkan kalau dia memiliki masa lalu yang kalam ya, atau yang buruk gitu kan, tentunya
dia akan terus memikirkan yang tersebut. Dia akan pergi mabuk-mabukan, obat-obatan. Nah, coba kalau dia memiliki atau memiliki keyakinan atau pemikiran yang memberdayakan dia. Contohnya seperti walaupun dia telah seperti itu, dia bisa mengubah kehidupannya dan tidak mati pada keadaan yang miris sekali gitu. Contohnya, misalnya. Nah, seperti itu ya. Dan pada halaman 165 tulisan yang dikembali ya. Keyakinan pertama yang harus kita miliki jika kita ingin menciptakan perubahan seketika adalah keyakinan bahwa kita dapat berubah sekarang. Kalau kalian awalnya mau berubah, tapi kalian malah memiliki keraguan atau ketakutan, tentunya hal tersebut akan mengurangi persentase keberhasilan untuk perubahan itu. Nah, coba kalau kita memikirkan, saya mau berubah, saya mau rajin membaca buku. Tidak hanya dengan kata-kata, kita mempraktekannya. Dengan membaca buku satu hari dengan biasanya 30 menit, kita tambahkan 30 menit awalnya. Lalu kita tambahkan lagi 30 menit, jadi 1,5 jam. Tentunya dari itu, untuk tiap harinya, untuk perubahan jangka panjang kita akan terus menerus 1,5 jam. Dan akan bisa bertambah lagi untuk perubahan jangka panjangnya. Awalnya kita harus memiliki keyakinan. Kalau kita bisa mengubah diri kita untuk menjadi lebih menyukai membaca buku. Nah, oke. Untuk yang ada pada halaman berikutnya 166, keyakinan kedua yang di tulisan tebal ya, paragraf kedua. Keyakinan kedua yang harus ada dan saya miliki jika kita ingin menciptakan perubahan jangka panjang adalah keyakinan bahwa kita bertanggung jawab atas perubahan kita sendiri, bukan orang lain. Nah, di sini ada 3 keyakinan tentang tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang jika mereka ingin menciptakan perubahan jangka panjang. Yang pertama, kita harus percaya sesuatu harus berubah. Nah, di sini yang pertama paling gampang. Intinya kita harus percaya sesuatu itu harus berubah, mau bagaimanapun caranya. Nah, yang kedua, kita harus tidak hanya mempercayai sesuatu harus berubah, tapi kita harus percaya saya harus mengubahnya. Nah, di situ kan kalau kita hanya sekedar percaya kita harus berubah, tapi kita tidak mempraktekkannya, malah kan orang lain yang mencoba mengubah kita. Tentunya hal itu tidak diperbolehkan. Harusnya kita yang harus mengubah diri kita sendiri. Nah, di situ ketiga, kita harus percaya saya bisa mengubahnya. Nah, yang pertama kedua kan dia percaya, yang kedua dia yang harus mengubahnya. Yang ketiga, saya bisa mengubahnya. Dia akan memiliki keyakinan akan mencobanya, harus mengubahnya sendiri. Tentunya dari hal-hal yang dia pernah coba, udah pernah dia berubah kan, tentunya akan bertahan jangka panjang dan akhirnya akan berhasil. Oke. Nah, pada halaman 168 yang ada tulisan tebal kekuatan otak Anda. Sebenarnya kita semua ini kita lahir dengan karunia yang luar biasa. Otak kita ini dapat mencapai apapun yang kita inginkan. Tapi itu hanya keyakinan kita dulu. Kita hanya percaya kalau otak kita bisa mencapainya. Nah, kembali ke yang tadi lagi, kita kan harus percaya kalau kita yang harus mengubahnya. Kalau hanya sekedar otak kita yang berpikir kan bisa saja orang-orang menganggap kita sekedar cedera otak nih orang. Masa tidak mengubahnya tapi hanya memikirkannya gitu. Nah, oke, untuk yang halaman 170, ilmu saraf, tiket Anda untuk berubah selamanya. Terobosan besar dalam kemampuan kita untuk memahami pikiran manusia sekarang tersedia karena penggabungan dari 2 bidang ilmu yang sangat berbeda, yaitu biologi saraf, ilmu tentang bagaimana otak Anda bekerja. Nah, otak Anda ini bekerja setiap kali kalau kita mengalami kepedihan atau kesenangan yang mendalam, otak kita akan mencari penyebabnya dan merekamnya dalam sistem saraf kita, agar kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik tentang apa yang harus dilakukan di masa depan. Nah, contohnya seperti kalau kita hari ini contohnya pada saat jalan menuju lab school ini kita jatuh motor istilahnya. Nah, itu kan tentunya merekamkan pada sel saraf kita. Kita menganggap hal itu, kecelakaan itu sangat berbahaya. Dan pada trip selanjutnya kalau kita
terus memikirkan hal tersebut, kita tidak akan bisa keluar dari zona tersebut. Jadinya coba kita memikirkan untuk yang lebih memberdayakan kita. Kita misalnya lewat jalan depan kita kecelakaannya, terus kita memikirkan untuk mencoba jalan belakang agar menghindari pemikiran kita tersebut, tempat kecelakaan kita tersebut. Di situ ya. Jadi pada halaman selanjutnya, halaman 174. Menurut yang ada di tulisan italik itu ya, menurut René Descartes, memiliki pikiran yang baik tidaklah cukup. Yang terpenting adalah menggunakan pikiran itu dengan baik. Kalau kita hanya sekedar memiliki pikiran untuk mendapatkan uang 100 juta, tetapi kita tidak pergi mencobanya atau mengerjakannya, mempraktekkannya, tentunya 100 juta itu tidak akan datang. Itu hanya akan di bayang-bayang kita. Oke? Nah, di bawahnya yang tulisan tebal kan, setiap kali Anda mengalami kepedihan atau kesenangan yang sangat mendalam, otak Anda dengan cepat mencari penyebabnya. Otak menggunakan 3 kriteria berikut ini ya. Yang pertama, otak Anda mencari sesuatu yang tampaknya unik. Nah, di sini otak Anda ini mencoba untuk membedakan sesuatu yang tidak biasa dalam keadaan sekitar. Contohnya seperti yang kelihatannya masuk akal. Jika Anda tidak sedang memiliki pikiran yang tidak biasa, maka pasti ada penyebab tidak biasanya. Contohnya pada pertemuan sebelumnya, anggota lab school tidak seramai ini. Tapi tiba-tiba hari ini seramai ini. Tentunya otak kita akan merekamnya kalau kok tiba-tiba bisa seramai ini. Tentunya hal tersebut unik, bukan? Yang awalnya cuma 5 orang, 7 orang, hari ini jadi belasan, 15 orang gitu. Nah, yang kedua, oke. Otak mencari sesuatu yang tampaknya unik, biasalah sering begini. Yang contoh yang paling memberdayakan pernah saya tahu ya. Dalam 100 batu susunannya benar, 98 itu orang nggak perhatikan. Semuanya orang perhatikan yang 2 yang salah itu. Inilah kira-kira otak selalu cari sesuatu yang unik. Biasanya seperti 1000 kebaikan ditulis 1. Ya, pas 1 yang salah itu selalu dilihat. Ya, Contohnya kemarin ada video 7 kali 3 23. Ya. Itu akan orang perhatikan. Kalau 7 kali 3 21 orang nggak perhatikan. Ya, soalnya di otak dia rekam itu 7 kali 3 adalah 21. Nah, oke. Otak kita sebenarnya dirancang kalau kita seharusnya kita tidak seharusnya memiliki pikiran tersebut. Kita jangan hanya mencari kesalahan, kita harus melihat kebenarannya juga. Nah, yang kedua kan, otak Anda mencari sesuatu yang tampaknya terjadi bersamaan. Yang seperti yang ini contohnya seperti pengalaman ya, atau situasi yang sama pada masa dulunya. Mau itu senang ataupun sedih, otak kita akan terus memikirkan hal tersebut. Nah, yang ketiga, otak Anda menjadi ketetapan. Jika Anda merasakan kepedihan atau kesenangan, otak Anda mulai dengan cepat melihat apa yang unik di sekitar Anda dan apa yang terjadi bersamaan. Itu gabungan dari yang pertama dan yang kedua ya. Contohnya seperti yang di bawah ini yang dia ada. Saya yakin seseorang pernah berkata kepada Anda, kau selalu melakukan itu. Contohnya yang di sekitar kita aja deh. Main HP istilahnya. Pada saat kita lagi serius, kalian malah lagi main HP. Tentunya orang akan bilang, kamu selalu main game nih, coba kurangi. Nah, contohnya seperti itu. Otak Anda kan udah ada akan menjadi ketetapan tersebut. Nah, dari dia ada tulisan tebal yang di paragraf pertama halaman 175 ini. Seringkali kita menyalahkan penyebab yang salah sehingga menutup diri kita dari jalan keluar yang mungkin ada. Nah, dia ada kasih contoh bahwa dia pernah mengenal seorang wanita yang sangat berhasil dan memiliki hubungan dengan seorang pria selama 12 tahun. Namun pada saat hubungannya berakhir, dia merasakan kepedihan yang teramat dalam. Otaknya dengan cepat mencari penyebabnya.
otaknya mencari sesuatu yang unik dalam hubungan ini. Oke, pada halaman 176 ini pada subbab itu tersebut ya, sumber merusak diri Anda sendiri. Sumber merusak diri sendiri. Yang bahkan lebih berbahaya lagi adalah hubungan saraf campuran. Nah, di halaman 177 ini nih, dia ada kasih gambarnya untuk pain seperti kepedihan, pleasure, kesenangan. Keterangan gambar ada di bawah ya. Ada nanti pada bab 3-nya. Dan di bawahnya, satu contoh yang dapat diceritakan dari banyak dari kita adalah uang. Dalam budaya kita, orang memiliki hubungan yang sangat campur aduk mengenai uang. Tidak dilakukan lagi kalau orang menginginkan uang. Setiap orang pasti menginginkan uang. Tapi tergantung pada diri kita sendiri lagi. Bagaimana kita mendapatkan uang tersebut? Oke. Nah, tergantung kita lagi bagaimana mendapatkan uang tersebut. Bagi sebagian orang, uang itu bisa memberikan banyak kebebasan, tapi lebih banyak rasa aman atau peluang untuk memberikan sumbangan gitu, peluang bepergian atau belajar. Tapi kan untuk tiap orang tidak semua orang bisa mendapatkan jumlah uang yang mereka mau. Tergantung pada kita lagi. Kita mendapatkannya dari gimana? Ada yang mau cara jahat, pergi mencopet, atau mencuri, atau merampok bank gitu. Kalau pemikiran orang yang lebih bagus lah istilahnya kan. Nah, dia akan untuk belajar atau bekerja mencari sampingan. Jadinya dia akan mendapat penghasilan yang lebih bagus. Untuk pada halaman 179 ini kan, hambatan kepedihan, hambatan kepedihan ya. Di paragraf 1, 2. Paragraf kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada baris ke-7 setelah titik, tanpa mengubah apa yang Anda hubungkan dengan kepedihan dan kesenangan ke dalam sistem sel saraf Anda, maka tidak ada perubahan yang akan bertahan lama. Dari semua bab ini, mungkinlah yang ini ya, yang bisa ditetapkan. Jika kalian tidak mengubah apapun yang Anda hubungkan dengan kepedihan dan kesedihan kalian, perubahan kalian tidak akan berjangka panjang, tidak akan bertahan lama. Hanya akan langsung sebentar atau seperti itu. Ini saya kasih contoh ya. Baik, masih contoh. Contohnya tadi Alisa bilang masalah sumber merusak diri sendiri itu. Ya dari contohnya cari duit. Kadang bahasa kita itu cari duit itu ada yang bilang banyak duit itu senang. Tapi kadang kita dengar lagi kalau banyak duit itu tamak. Kadang kita bimbang itu antara yang positif negatif, antara pedih yang senang. Itulah yang membuat kita mau melangkah ke depan itu jadi ragu-ragu langkah kita. Terbayang nggak, ngerti nggak? Ngerti ya? Nah, contoh misalnya mau kita rubah itu bisa main game. Iya. Kadang kita pikir main game tak ada guna. Kadang kita main game itu membawa kita bahagia. Itulah yang maksudnya sumber merusak diri dia itu bertentangan kadang. Makanya kita harus pastikan itu mengubah apa yang kita hubungkan dengan kepedihan dan kesenangan ke dalam sistem sel saraf kita, biar itu bertahan lama gitu. Inilah nanti mau dibahas di bab 6 ilmu NAC ini ya. Di ilmu NAC-nya. Ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan bertanya. Kan pada pertemuan selanjutnya ada diberikan tugas, dan setelah membahasnya ini nih, saya nanya kembali, apakah perubahan terjadi seketika? Dapat. Bisa. Contohnya dari Pak Tony pertama, apa yang sudah Pak Tony ubah atau apa yang sudah Pak Tony ingin mengubahnya? Contohnya aja. Yang sudah diubah, contohnya dari tidak proaktif sudah jadi proaktif sekarang. Itu dalam kehidupan apapun itu. Dan kerja itu berefeknya gimana? Sangat bagus atau malah tidak bagus? Pastinya sangat bagus ya untuk kedepannya, ke depan itu bagus.
Ya tentunya semua orang akan harus lebih proaktif lagi ya. Dan tidak hanya contohnya dari bahasanya jangan hanya menunggu bola, kita lah yang menunggu bola tersebut. Dan bagaimana dengan Pak Michael? Gimana Pak Richard? Apakah perubahan terjadi Hari ini kita seketika? baru tertawa. Iya. Dapat, Bisa- Pak. Bisa tinggi ya. Dapat Pak Richard. Apa saja yang sudah Pak Michael berubah? Saya mengubah yang dulunya saya tidak berani mencoba, sekarang saya lebih berani mencoba. Mencoba di sini dalam arti banyak hal ya. Berikan contohnya. Ya itu mencoba itu. Apa saja yang sudah Pak Michael coba dalam kehidupan? Yang rintangannya paling sulit lah untuk Pak Michael keluar dari zona tersebut. Ketemu orang baru, saya sangat takut berbicara yang ngomong-ngomong tentang hal serius. Nah, itu Jadi- buat ketakutan saya sangat besar. Jadi saya coba untuk mengubahnya. Karena cepat atau lambat kalau saya nggak berubah, yang seperti Pak Richard lagi, Pak Richard bilang tadi, kalau saya nggak mengubah untuk dapat ngomong serius, ketemu orang baru ini, saya akan mengalami kepedihan yang sangat dalam gitu. Terima kasih Pak Michael. Menurut saya itu sangat bagus. Ya. Berarti dari pembaca buku ini ya untuk yang berefek kepada Pak Michael. Ya, Berarti untuk bab 5 ini patut dipelajari. cocok. Cocok untuk dipelajari. Pas untuk dipelajari. Ya. Baik. Kita Mantap. untuk yang pertanyaannya selanjutnya pada Pak Tommy lah sorry. Ya, Pak Tommy. Ya, tadi apa Pak Richard? Sebelum membaca buku ini, dapatkah perubahan terjadi seketika? Dapat. Dan setelah membacanya? Pak Richard, Baik. mau tanya dulu, apakah betul sudah membaca buku ini atau belum? Sudah lah, ini Pak buku ini, geng. Iya. Gimana Pak Jadi Richard? Pak Tommy sudah membacanya? Membaca buku ini. Membaca bab Bab 5 lima. Sudahlah Pak Richard. Oke. Buka maskernya, dengar suara. Hah? Apa ini corona? Gak apa-apa. Dapatkah perubahan terjadi seketika Pak Tommy? Dapat. Oke. Apa saja yang sudah Pak Tommy ubah? dalam Ya, hidup ini? sejauh ini saya ingin berubah. Setiap hari harus membaca buku minimal 1 bab gitu. Oke. Itu yang mau dirubah. Iya, mau dirubah. Oke. Minimal satu apa? 1 bab. Satu bab. Nggak sangka 1 detik. Oke. Mendapatkan kesulitan nggak untuk mencobanya? Perlu teman-teman live school membantunya? Setiap pasti ada lah Pasti ada. cobaan kan. Nah, contohnya seperti apa? Coba Contohnya tersebut. kita ngantuk, misalnya malas. Oke. Jadi ya tergantung kita lagi. Ya. Kalau kita ingin menjadi sukses, kita harus baca buku, harus disiplin. Oke. Ya. Dengan hanya membaca buku untuk bisa sukses. Kita juga harus melakukannya. Oke, baik. Pak Tommy, jawabannya bisa saya terima. Untuk bantuan Terima kasih, teman-teman Pak live Richard. Pak Tommy. Hah? Untuk bantuan teman-teman live baru. Cukup bantu masuk Vingo saja, Pak Michael. Pasti terjadi dalam waktu yang lama baru bisa berubah. Kenapa? Karena dulu saya nggak tahu sesuatu itu harus berubah. Contohnya yang tadi kasih tahu dari Pak Tony, contohnya proaktif nggak atau reaktif. Dia nggak tahu itu apa bedanya, makanya dia nggak tahu itu harus berubah atau enggak. Ya nggak? Setelah dia tahu ada perbedaan, berarti dia udah mulai nih. Saya harus berubah karena perbedaan reaktif sama proaktif selisihnya mungkin sangat-sangat jauh. Oke, itu nomor 1. Dia udah mulai nih. Nomor 2, dia udah tahu nih dia sesuatu itu harus berubah. Dia udah tahu dia harus mengubahnya. Kalau dulu, kenapa saya yakin perubahan itu tidak bisa berubah seketika? Saya mengharapkan keadaan berubah, saya baru berubah. Kalau dulu, nah, setelah kita baca buku punya pengetahuan, kita yakin kita yang harus mengubahnya, bukan tunggu keadaan itu baru mengubah. Makanya itu barulah perubahan itu dapat terjadi seketika. Itu poin nomor 2 ya. Berarti termasuk dulu juga kalau saya mau berubah sesuatu, kenapa saya yakin itu sangat lama perubahannya? Karena saya tidak yakin. Karena saya tidak yakin saya bisa mengubahnya gitu. Setelah saya baca buku ini, saya udah tahu perbedaannya berubah sama nggak berubah itu kayak mana. Ya, contohnya berubah proaktif sama nggak proaktif kayak mana bedanya. Ya itu
kita mau tunggu keadaannya berubah atau kita yang berubah dulu. Itu termasuk perbedaan juga. Oke, kalau udah tahu itu, dulu saya pun nggak yakin saya bisa merubahnya. Tapi setelah lihat banyak contoh kesuksesan yang lain-lain, kita harus yakin juga kita bisa merubah apapun dalam hidup, asal kita komitmen. Asal kita komitmen, apapun yang fobia yang udah puluhan tahun mau dirubah, bisa berubah dalam seketika menurut Tony Robbins. Nah, berarti nanti di bab 6 lah, ada nggak di antara sini fobia mau kita rubah? Nanti kita cari contoh lah untuk bahas di bab 6. Cuma mereka nggak bisa menciptakan perubahan yang abadi, yang perubahan yang seketika. Ya, karena mereka belum menerapkan ilmu NAC ini untuk di bab 6 ini. Saya yakin semua orang yang kita alami lah ya, karena kita tahu kebiasaan kita itu sudah harus berubah sekarang. Cuma kita nggak berhasil untuk mengubahnya. Inilah yang nanti mau kita bahas ilmu NAC ini, semoga bermanfaat gitu. Oke, baik. Sekian dari bab 5 ini. Untuk dapatkan perubahan terjadi seketika, kita tutup dan akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.